Ya, baik. Eh, Kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana rangkaian resistor itu jika di seri atau di paralel. Nanti akan kita lihat nilainya. Saya sudah memiliki sebuah alat untuk melihat itu. Namanya ini ya, multimeter. Multimeter. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Terus di sini ada project board. Ini kita gunakan untuk tempat merangkainya supaya lebih mudah. Nah, ini ada beberapa buah resistor ya dengan berbagai macam ukuran. Di sini ada kabel jumper. Ini juga sama ada kabel jumper. Kalau yang ini kabel jumpernya kita buat sendiri ya, disayat sendiri dalam bentuk roll kabel sebelumnya. Kalau yang ini yang sudah jadi, ada yang male seperti ini ya, ada yang female yang seperti ini. Lalu nanti kita sumber dayanya akan ambil dari ini Raspberry Pi sebesar 5 volt ya. Saya tidak akan membahas terlalu mendalam tentang Raspberry Pi, yang jelas dia hanya sebagai sumber tegangan ya, nanti sebesar 5 volt. Oke, pertama-tama mari kita ukur berapa nilai resistor yang ada di hadapan kita ya. Nah, cara untuk mengukur nilai resistor itu adalah mengarahkan ini ke ini ada 3 lubang kan. Nah, yang ini di salah satu ini harus masuk ke CAM itu common ya, common CAM sebagai ground. Yang satu lagi kalau untuk mengukur nilai hambatan di tengah biasanya, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini ada lambang ohm ya. Kita masukkan sini. Terus yang ininya kita putar ke arah sini. Nah, ini untuk cara mengukur nilai resistansi. Kita coba ukur berapa nilainya. Satu persatu kita ukur. Kita lihat yang ini ternyata dia 5,07 kilo ohm ya. Bisa dilihat di situ. Kita langsung masukkan ke sini project board ya. Nah, cara menggunakan project board adalah ini komponennya kita buat sedemikian rupa supaya bisa masuk ke dalam project board. Nah, di sini kan ada sekian garis ya, sekian lubang ya. Nah, kalau yang dua sini itu cara bacanya adalah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita bagi dua, berarti ini sampai sini dan ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini, ini nyambung semua gitu. Jadi dari sini sampai sini nyambung, dari sini sampai sini nyambung. Tapi antar kedua ini tidak saling nyambung, begitu ya. Jadi mereka ini saling nyambung secara horizontal dan terbatas sebanyak 5 kelompok ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang atasnya juga sama, sini sampai sini. Terus kalau yang atas, yang ini cara bacanya terbalik. Dia secara kolom ya, secara vertikal. Jadi dari sini sampai sini ini nyambung, tapi tidak seperti ini. Nah, ini saling terpisah rangkaiannya. Ya, mereka saling terpisah. Begitupun yang ini sama, ini hanya pencerminan saja. Oke, kita coba buktikan ya. Kita buktikan. Nah, berarti kalau untuk memasang resistor secara seri, misalnya di sini, ini salah satu kutubnya kita masukkan seperti ini. Ya, ini kan tidak saling nyambung ya, jadi berbeda kutub, jadi seperti ini. Mau ininya dipasang seperti ini juga bisa ya, atas bawah. Nah, seperti ini nggak masalah. Yang penting nanti salah satu ada di satu kolom ini. Tapi supaya mempermudah penglihatan kita pasang satu jajar saja. Nah, seperti ini. Ini tadi 5 kilo ohm. Selanjutnya kita coba pakai yang ini. Ini kita lihat berapa besarnya. Kita lihat berapa besarnya. 1,997 ya, sekitar 2 kilo ohm. Memang tidak tepat karena seperti yang kalian tahu bahwa di dalam resistor itu terdiri dari berbagai macam warna dan di sana ada warna toleransi ya. Nah, warna toleransi itu yang menentukan berapa plus minus dari resistor yang diharapkan. Jadi kalau 2 kilo ohm dengan toleransi sekian persen itu tidak akan tepat 2 kilo ohm seperti itu ya. Itu coba kalian pelajari lagi tentang teori warna di resistor. Sekarang kita masukkan di sini, tepat di yang ujung sini, ini masukkan di sini.
ya, satu baris dengan ujung sebelumnya, karena kita ini ingin merangkai secara seri ya, ingin merangkai secara seri. Nah, seperti ini. Lalu satu lagi resistornya, kita lihat berapa ohm. 0,333 ya, itu artinya 330 ohm ya. Itu 330 ohm kita pasang di sini. Ya, salah satu ujungnya sejajar dengan yang ujung sebelumnya. Sudah terlihat ya seperti ini bahwa salah satu cara merangkai resistor secara seri adalah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buktikan yang tadi yang paling ujung sini kan ada 5 kilo ohm. Ada 5 kilo ohm, terus ada 2 kilo ohm dan 330 ohm ya. Berarti sesuai dengan hukum resistor dipasang seri itu harusnya R ekivalennya adalah R1 tambah R2 tambah R3 ya. Berarti 5 tambah 2 tambah 0,3. Berarti harusnya sekitar 7,3 kilo ohm. Kita lihat apakah betul 7,3 kilo ohm ya. Dan ternyata 7,4 kilo ohm ya. 7,330 atau 7,4 kilo ohm karena sudah dengan nilai toleransi. Ternyata terbukti bahwa R ekivalen untuk resistor secara seri itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Nah, sekarang bagaimana kalau resistor itu kita pasang secara paralel? Nah, cara memasang resistor secara paralel di project board adalah dengan menyambungkan salah satu ujungnya dengan dalam satu baris dan ujung lainnya pun dalam satu baris ya. Kalau bingung kita lihat saja seperti ini. Oke, nah seperti ini. Satu lagi sama seperti ini, begitu. Di soal-soal pun sudah familiar ya kalau pas paralel itu seperti ini kira-kira gambarnya. Ya, bisa dilihat. Nah, itu. Nah, ini cara merangkai resistor secara paralel di project boardnya. Nah, sekarang berapa sih nilainya harusnya? Secara hukum ohm ya, kalau resistor paralel itu menghitung R ekivalennya adalah R1, 1 per R total atau 1 per R ekivalen itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ya. Berarti 1 per 5 tambah 1 per 2 tambah 1 per 0,3. Kita lihat saja langsung di multimeter ini berapa R ekivalennya. Ini kalau paralel bebas ya, mau di seperti ini juga bisa. Ternyata 270 ohm ya, 270 ohm. Mau dipasang seperti ini juga bisa 270 ohm atau mau diukur di ujungnya tetap sama ya 270 atau antara ujung bawah dan ujung atas seperti ini tetap 270 ohm ya. Ternyata terbukti bahwa 1 per R total itu sama dengan 1 per 5 kilo tambah 1 per 2 kilo tambah 1 per 0,33 kilo itu ternyata 270 ohm ya untuk R totalnya. Nah, sekarang kita akan mengukur tegangan ya, kita akan mengukur tegangan jika melewati resistor. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tegangan yang akan kita pakai sebesar 5 volt ya. Sebesar 5 volt. Nah, saya akan memasangkan jumper ini dulu ya, jumper yang female ini supaya kita masukkan ke sini. Ini sebagai groundnya ya. Ini sebagai groundnya. Nah, seperti itu. Terus saya masukkan ini karena di sininya berupa jarum lubang, maka saya memerlukan jumper male ya supaya bisa masuk. Ya, saya sudah hubungkan jumper male seperti ini. Sip. Nah, yang satunya lagi, ini sudah gabungan dari jumper female dan male ya. Saya masukkan ke sini. Ini untuk positifnya. Tentunya kalian bisa menggunakan baterai ataupun sumber daya lain ya. Tidak harus menggunakan alat yang saya gunakan sekarang. Nah, sekarang bagaimana untuk mengukur tegangan yang ada di sini? Kita lihat lagi multimeter ya. Multimeter ini untuk mengukur banyak hal ya. Salah satunya adalah selain nilai hambatan tadi, cara mengukur tegangan ini tegangan DC berarti kita putar saja ke DC dan ininya masih tetap di tengah ya karena tegangan itu masih di kelompok yang di tengah ini ya. Kalau bisa dilihat. Nah, sip. Nah, ini sudah ke DC seperti itu. Kita lihat apakah betul 5 volt tegangan yang dihasilkan oleh ini. Ya, kita lihat. Kita simpan di sini. Atau supaya mempermudah kita, saya masukkan satu di sini. Lalu saya masukkan jumper yang ini ya, jumper yang ini di satu baris dengan dia. Berarti di sini. Dan yang ini saya taruh di di sini.
ini saya taruh satu kolom, maksud saya satu kolom. Nah, kita lihat berapa besar tegangannya. Ternyata 5,21, 5,23. Nah, ini 5,23 volt ya, 5,23 volt. Ya, tidak tepat 5 ya, cuman lebih kurang 5 volt, oke. Nah, sekarang kita hubungkan dengan resistor ya. Kita masukkan resistornya di sini yang saya sudah gunakan tadi. Nah, saya lupa ini berapa ya. Saya lupa ini berapa. Nah, harus agak hati-hati ya supaya kaki komponennya tidak rusak dimasukkan ke sini. Itu kan bengkok kan. Nah, ini akibat kurang hati-hati. Coba diluruskan dulu. Nah, diluruskan dulu. Coba di ini lagi. Nah, kita masukkan lagi. Nah, sebenarnya sudah masuk. Coba saya ukur lagi ini berapa ohm. Saya sudah putar itu ke situ untuk mengukur ohm. Ternyata ini resistor 2 kilo ohm ya. Ini resistor 2 kilo ohm. Nah, sekarang bagaimana jika tegangan melewati resistor sebesar 2 kilo ohm? Ini adalah kutub negatifnya. Yang ini adalah kutub positifnya. Supaya mempermudah saya ganti warnanya ya, supaya tidak sama-sama biru. Ini saya ganti warna merah. Nah, seperti ini. Berapa sekarang nilai tegangan di kedua kutubnya ya? Kita lihat, kita ukur di sini. Ternyata tetap 5,23 volt ya. 5,23 atau 24 sama saja. Nah, ternyata nilai tegangannya tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana jika saya menghubungkan tegangan itu, tetapi resistornya saya hubungkan secara seri? Ya, saya hubungkan secara seri ya. Misalnya seperti ini. Nah, saya seperti ini dan satu lagi ya, saya gabungkan semuanya. Nah, saya gabungkan semuanya. Lalu kutub positifnya saya masukkan lagi di sini ya. Di sini pun nggak masalah. Nah, kita ukur sekarang dari ujung ke ujung ya, berapa nilai tegangannya? Ternyata tegangannya 5,23 ya dari ujung ke ujung. Tetapi bagaimana jika saya ukur dari ujung resistor yang kedua? Ternyata nilai tegangannya berkurang jadi 5 volt tepat ya. Lalu bagaimana jika saya ukur di hanya satu resistor yang di sini? Nah, 1,41 volt. Atau kalau saya ukur di sini, di tengah saja, ternyata 3,58 volt. Atau di yang paling ujung sini saja, itu ternyata berapa? 233 milivolt, malah kecil sekali ya. Terlihat di sini ada beberapa perbedaan tegangan. Inilah membuktikan teori KVL ya, di mana resistor jika dipasang secara seri itu akan terjadi dia berfungsi sebagai menjadi pembagi tegangan ya. Maka nilai tegangan di titik resistor ini berbeda-beda. Ya seperti yang kita lihat tadi. Nah, bagaimana jika salah satu komponen saya cabut ya? Misalnya saya cabut resistor yang ini ya. Saya cabut satu, lalu kita masukkan ke sini. Bagaimana nilainya? Kita coba lihat dari ujung ke ujung harusnya 5,23 dan ternyata memang betul. Nah, sekarang saya ukur di sini. Ternyata 1,475 volt ya. Yang ini 3,75 volt. Jauh lebih besar dibandingkan dengan 3 buah resistor. Artinya kalau resistornya semakin banyak di rangkai seri, maka tegangannya akan semakin banyak terbagi. Sedangkan kalau misalnya semakin sedikit jumlah resistornya, pembagian nilai tegangannya akan semakin kecil. Apalagi jika hanya satu resistor seperti ini, maka tidak terjadi pembagi tegangan ya. Jadi terbukti bahwa hukum KVL, resistor jika dihubungkan secara seri dan tegangan mengalir di situ, maka tegangannya akan dibagi-bagi sesuai dengan jumlah resistor yang ada beserta nilai dari resistor tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika saya menghubungkan resistor tersebut secara paralel ya, secara paralel. Kalau tadi secara seri, kita coba secara paralel. Oke, secara paralel berarti saya hubungkan seperti ini. Satu lagi saya hubungkan seperti ini ya. Nah, satu lagi saya hubungkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini saya hubungkan kutub negatifnya di sini. Sini ya, sip. Satu lagi di sini.
Nah, sekarang kita ukur ya, berapa nilai tegangannya. 5,2 volt. 5,2 volt. 5,2 volt. Atau seperti ini, tetap 5,2 volt. Ya tidak terlalu jauh dengan 5,23 ya, dianggap saja sama karena masalah error rate ya. Nah, ternyata kalau secara paralel, tegangan di semua titik resistor itu sama ya. Tegangan di semua titik resistor itu sama. Artinya, tidak ada terjadi pembagian tegangan jika resistor dipasang secara paralel ya. Jadi terbukti bahwa hukum KVL ya, Kirchhoff Voltage Law itu terbukti benar ya. Kita sudah lihat sendiri bagaimana tegangan yang melewati hambatan di sini jika dihubungkan secara seri dan secara paralel. Sekian.